Mulai untuk kajian pagi ini Majelis Taklim Wakaf Semesta di tema Islam is my home part ketiga. Baik, kita mulai saja. Silakan Gus, bisa dimulai. Baik, terima kasih Mas Teli. Wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa 'alamu bil muhtadin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Teman-teman sekalian yang sudah bergabung di dalam majelis Taklim Wakaf Semesta, alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga, yaitu dengan kurikulumnya adalah, mungkin bisa di mute dulu Mas Teli, baru setelah itu saya akan Sudah. Udah ya. Masih ada beberapa yang ya. Ini sudah 28 hari di... Ya, saya mute dulu semuanya. Oke. Kecuali Gus Reza nanti. Ya. Baik. Jadi ini pertemuan yang ketiga atau kajian yang ketiga masih di dalam konsep tentang Islam is my home. Jadi kalau total kita perlu untuk menyelesaikan tentang masalah Islam is my home ini ada kurang lebih sekitar 16 atau 17 kali pertemuan lagi baru kita bisa selesai, mudah-mudahan ya. Jadi kita akan bahas secara mendalam tentang satu persatu. Ya. Saya akan share sedikit materi yang sudah dibicarakan satu pekan yang lalu, supaya teman-teman yang baru bergabung bisa mengikuti kelanjutan daripada serial Islam is my home. Boleh dibuka dulu share kontennya Mas Leli, atau pindah host, atau gimana, terserah. Bisa. Oke. Ini yang kita sudah bahas di awal, Islam is my home. Lihat ya. Intisari makna Islam kita pun sudah bahas kemarin, ya. Mungkin saya ambil di ini sudah kita bahas juga, Islam sebagai ruh dalam bisnis syariah. Kemudian implementasi daripada Islam dalam ruh bisnis syariah itu, karena kita tahu spirit Islam ada 3 yang kita sudah bahas kemarin, ada selamat, kepasrahan, sejahtera. Ya. Selamat itu penerjemahannya dalam bisnis syariah yang halal, kepasrahan adalah mencari ridha Allah, sejahtera adalah nafi'un lighairi, bermanfaat untuk orang lain. Kemudian ada fondasi, ya, pilar dan atap, sebagaimana sebuah rumah. Kita baru membahas fondasi. Fondasi itu kita lihat ada syahadatain. Di mana syahadatain itu ada 2 kalimat yang kita ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah merupakan syahadat uluhiyah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat risalah. Dan arah atau tujuan kita bersyahadat uluhiyah, asyhadu alla ilaha illallah, maka mengantarkan seorang yang mengucapkan itu menjadi al-hurriyah, seorang yang merdeka. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita sudah merdeka? Ada 2 cirinya. Yang pertama adalah hovering the problem. Dia selalu berada di atas masalah. Dia bukan ada di dalam masalah. Dia bukan ada di depan masalah. Dia bukan ada di belakang masalah. Dia bukan ada di bawah masalah. Dia juga bukan ada di sebelah kiri dan kanan masalah. Tapi dia akan ada di atas masalah. Kalau kita masih belum ada di atas masalah, maka kita akan menambah masalah yang sudah ada. Ya, hovering the problem. Kemudian outbox thinking, berani keluar dari kotak. Karena dia sudah mempunyai kotak tersendiri, yaitu kotak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian berikutnya adalah syahadat risalah, kita belum bahas. Kemudian penjabaran al-hurriyah itu adalah mi'rajul qadaya.
Hovering the problem itu mi'rajul qadaya, tindakan mengangkat diri ke atas secara mental sehingga seolah-olah secara psikologis memang kalau kita berada di posisi di atas berarti semua yang dilihat kita yang ada di bawah itu kesannya seolah-olah kecil. Sehingga kita punya confidence, kita punya pilihan yang banyak, kita punya kepercayaan diri yang kuat untuk bisa menyelesaikan masalah. Yang disebut hovering itu adalah istilah yang biasa dipakai di helikopter. Kita tahu pesawat ada dua jenis, ada pesawat yang bersayap tetap dan bersayap putar. Kalau bersayap tetap, dia take off-nya adalah parabola, sedangkan kalau helikopter itu take off-nya adalah vertikal. Nah, pada saat helikopter itu take off secara vertikal, itulah yang disebut dengan hovering. Nah, kita pun terhadap masalah seperti helikopter. Jadi umpamakan kita adalah helikopter, sedangkan yang ada di bawah helikopter adalah masalah kita. Semakin jauh jarak kita dengan masalah, kita semakin naik ke atas, itu akan memudahkan kita untuk melihat masalah jauh lebih kecil. Kemudian yang kedua, membuat kita punya satu kepercayaan diri yang kuat untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, tentu saja kita punya banyak pilihan. Kenapa saya sebut punya banyak pilihan? Orang yang ada di bawah masalah, atau orang yang ada di dalam masalah, tidak ubahnya bagian burung camar. Burung camar itu punya ciri, terbangnya rendah. Karena terbangnya rendah, maka pilihannya tidak banyak. Apa yang dilihat, yang ada di depan dia itulah pilihan dia. Dan anehnya, burung camar ini kalau sudah mendapatkan satu target yang mau disantap, ikan, maka dia akan rebutan. Kita lihat selalu burung camar itu bongan, dan begitu ketemu satu target, maka rebutan untuk mendapatkan satu ikan itu. Beda dengan burung elang. Burung elang itu terbangnya selalu tinggi, jarang dia terbang rendah. Begitu dia terbang rendah, dia langsung mengambil santapan. Dan ketika dia terbang tinggi, dia punya banyak pilihan. Karena dia ada di atas, dia tahu daerah mana yang memiliki santapan yang paling bagus. Daerah mana yang banyak ikannya. Dia tahu karena dia melihat dari atas. Maka jadilah kita seperti elang, jangan jadi seperti burung camar. Ini suatu perumpamaan di dalam kehidupan kita luar biasa. Ya. Kemudian tadi kita sudah bahas bahwa kata kunci untuk hovering the problem adalah secure. Kalau kita sudah melakukan kemerdekaan dalam hidup kita sebagai konsekuensi syahadat, maka kita menjadi orang yang secure. Secure itu adalah orang yang aman. Kenapa kita merasa aman? Karena kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang masih aman dengan selain Allah, aman dengan hartanya, begitu hartanya hilang, dia tidak aman. Orang yang aman dengan posisi dan jabatannya, maka ketika jabatan dan posisi hilang, dia tidak aman lagi. Orang yang merasa secure dengan popularitas, ketika popularitas pudar, terkenalannya pudar, maka dia akan hilang keamanannya. Tapi pada kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keamanan kita bersifat abadi. Karena Allah itu tidak akan pernah berakhir. Allah selalu abadi. Maka kita secure-nya pun, keamanan kita pun juga bisa abadi. Nah, secure itu singkatan teman-teman. Ya. S-nya ada makna, E-nya C-U-R-E. Jadi masing-masing ini ada pembahasan secara khusus. Kita sudah bahas huruf S-nya kemarin. S itu adalah seizing up. Seizing up itu adalah melepaskan diri dari kemelekatan. Meningkatkan diri pada kekuatan tarik yang maha besar agar terlepas dari tarikan masalah yang membuat pikiran jadi mengerut dan menimbulkan kebuntuan. Jadi yang membuat kita seringkali buntu, ya, pikiran jadi kusut, karena apa? Kita itu disedot oleh masalah. Dan Anda merelakan diri Anda untuk lengket dengan masalah. Kalau Anda sudah lengket dengan masalah, bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah? Karena antara diri Anda dengan masalah sudah menjadi satu kesatuan. Ini yang sulit. Tetapi di sini kita harus melakukan seizing up, lepaskan diri dari kemelekatan. Kepada siapa kita melekat? Justru kepada Allah kita melekatnya. Kalau kita melekat pada Allah dengan daya tarik yang sangat kuat, yang sangat powerful di jagat raya ini, maka kemelekatan kita terhadap yang lain itu menjadi lemah. Karena kita sudah melekat kepada yang maha kuat. Sehingga pada saat menghadapi masalah sebesar apapun, kita tidak akan pernah merasa buntu, selalu ada kreativitas, selalu ada inovasi, ada terobosan-terobosan, ya kita tidak akan pernah buntu dalam menyelesaikan masalah. Selalu saja ada ide-ide yang baru yang kita dapatkan di dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau teman-teman merasa, kenapa ya di hadapan 1-2 masalah aja kita langsung buntu pikiran kita? Karena pikiran kita mengerut, kita sudah lengket dengan masalah itu. Sulit kita untuk melakukan kreativitas. Tapi begitu kita melekat kepada Allah, maka kemelekatan kita pada dunia, kemelekatan kita pada harta, kemelekatan kita pada jabatan, kemelekatan kita pada duit, itu semua akan melemah. Disitulah kita akan lebih mudah menyelesaikan masalah. Yang punya masalah dengan hutang akan lebih mudah menyelesaikan masalah hutang, bukan berarti hutangnya tiba-tiba menjadi 0, karena kita melekat pada Allah, tidak juga berarti begitu. Maksudnya kita punya suatu kepercayaan diri yang kuat untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, teman-teman. Berikutnya, ada 5 kaidah untuk melaksanakan atau mempraktekkan secure sizing up tadi, ya. Ada 5
kaidah. Yang pertama, kehidupan manusia selalu dilingkari masalah. Jadi kalau kita punya masalah ya sudah, ya tidak perlu dipersoalkan karena manusia itu juga merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan masalah. Tinggal kita harus memahami kalau ada masalah itu berarti kita masih hidup, kita masih manusia. Oke. Yang kedua, tiap masalah ada expirednya. Tidak ada masalah yang terus-menerus bertahan sepanjang tahun, tidak ada. Sepanjang hidup kita. Pasti ada batasnya. Mungkin ada masalah yang selesainya dalam waktu sehari, ada masalah yang selesai dalam 1 pekan, ada masalah yang selesai dalam 1 bulan, bahkan ada satu masalah yang bisa selesai dalam 1 tahun. Tugas kita adalah meyakini bahwa setiap masalah pasti ada batas kadaluarsanya. 3, tidak semua masalah harus diselesaikan saat ini juga. Kita harus pandai menentukan prioritas. Mana masalah yang harus diselesaikan prioritas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Mana masalah yang penting dan genting, mana masalah yang tidak penting tapi genting, mana masalah yang tidak penting dan tidak genting, dan mana masalah yang penting tapi genting. Tempatkan masalah yang penting dan genting itu di prioritas pertama. Tempatkan masalah yang tidak penting tapi genting, prioritas kedua. Tempatkan masalah yang penting tapi tidak genting, prioritas ketiga, dan tempatkan yang keempat adalah tidak penting dan tidak genting. Tanpa sadar, kita memasukkan kadang-kadang ya, masalah yang ada di poin keempat, yang tidak penting, tidak genting, justru pindah menjadi prioritas pertama. Ada orang yang menempatkan masalah yang tidak penting dan tidak genting justru di prioritas pertama, bukan di prioritas yang keempat. Sehingga habis waktu dia untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak genting. Harusnya yang menjadi prioritas pertama kita adalah yang permasalahan yang penting dan genting. Nah, ini itu yang dimaksud dengan poin ketiga. Kemudian poin keempat, tiap masalah mempunyai kadar tertentu pada setiap orang. Jadi dia ada skornya. Ketika teman-teman skor keimanannya ada 50, pasti Allah akan kasih masalah itu juga 50. Kenapa? Jawabannya nomor 5. Karena tidak akan pernah bobot atau beban masalah besar dipikulkan pada orang yang kapasitasnya kecil. Jadi mohon maaf teman-teman, ini sebuah informasi yang berharga buat kita. Ketika teman-teman menghadapi masalah yang kecil saja dalam hidup ini, masalah yang tidak terlalu berat, ya masalah yang remeh-remeh, maaf, itu menggambarkan kapasitas Anda. Mohon maaf. Jadi kalau kita datangnya cuma masalah-masalah yang kecil, itu berarti, maaf, kapasitas Anda adalah kapasitas yang kecil. Kalau kita datang masalah itu masalah yang menengah, berarti kita kapasitasnya sudah middle atau medium. Tetapi kalau kita selalu dihadapkan dalam keseharian kita masalah-masalah yang besar, bersyukurlah, berarti Anda sudah dianggap oleh Allah memiliki satu kapasitas yang besar. Jangan pernah merasa puas dengan kapasitas yang ada hari ini, terus tingkatkan, upgrade your capacity, tingkatkan terus kapasitas kita, sehingga Allah pun akan mendatangkan satu masalah yang jauh lebih besar, dan kalau kita lulus, itu berarti kita sudah naik lagi makom kita. Itulah hidup. Latar kabunna tobakon an tobak. Ya, dalam surat Al-Insyiqaq disebutkan bahwa kamu hidup itu sebenarnya melalui langkah demi langkah, step demi step. Harus ada yang namanya scale up. Hidup itu harus scale up, harus selalu naik kelas. Jangan kita udah di SD, sudah lulus SD, kita merasa cukup dengan SD saja. Naik lagi SMP. Sudah lulus SMP, naik SMA. Sudah SMA, naik S1. Sudah S1, S2, sampai S3. Dan begitu seterusnya. Kalaupun nanti ada di atas S3 pun kita akan lakukan untuk mengejar itu. Kenapa? Di universitas kehidupan, yang maha gurunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah ada batas waktu. Kita akan belajar kecuali saat kita meninggal, kita sudah berhenti untuk belajar. Oke. Kuncinya adalah, ini sebagai kesimpulan materi kita yang kemarin, sambil menunggu teman-teman kita yang lain bergabung, kuncinya adalah bukan pada seberapa besar masalah yang sedang kita hadapi, tapi seberapa tinggikah posisi Anda terhadap masalah. Ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Mohon maaf, bukan berarti kita menyepelekan. Seberapapun besarnya masalah teman-teman, we don't care. Kita nggak pernah peduli. I don't care how big or small the problem you are. Saya tidak pernah peduli masalah itu besar atau kecil buat Anda. Tapi yang saya peduli pada Anda adalah di mana posisi Anda pada saat menghadapi masalah itu. Posisi Anda itu dekat dengan masalah, di bawah masalah, di dalam masalah, atau Anda di atas masalah. Kalau posisi Anda di atas masalah, percayalah, masalah itu akan selesai. Tapi selama Anda posisinya bukan di atas masalah, tidak melakukan hovering, tidak melakukan take off secara vertikal, tidak mendekat kepada Allah, bersiaplah, kita akan mengalami lingkaran setan dalam menyelesaikan masalah. Tidak akan pernah selesai. Utang yang tidak pernah selesai, cekcok yang tidak pernah habis, kerumitan dalam mendidik anak yang tidak pernah selesai, soal karir, soal bisnis yang selalu memusingkan kita, itu disebabkan, mohon maaf, karena kita posisinya bukan di atas. Posisi kita sejajar dengan masalah. Sehingga sering saya katakan dalam berbagai kesempatan majelis, kalau Anda tidak lebih cerdas dari masalah, maka Anda siap-siap akan selalu dihadapkan pada masalah.
Jadi kesimpulan kita, berusahalah kita lebih cerdas dibandingkan masalah. Sebagai bagian kalimat terakhir dari pertemuan pekan yang lalu, if you are not part of solution, it means you are part of problem. Jika Anda bukan bagian dari solusi, berarti Anda bagian dari masalah. Jadi itu, Mas Leli, pertemuan yang lalu saya akan membahas untuk khusus poin yang kedua ini. Saya tidak akan tampilkan slide, jadi saya akan lebih cenderung interaktif, ya, sehingga kita bisa secara emosionalnya dapat, ya selang-seling saja. Jadi nanti pekan berikutnya saya mulai tampilkan slide, pekan berikutnya kita lebih ke interaktif, ya. Jadi siapkan saja catatan, siapkan saja tulisan. Nanti kalau misalnya terlupa, bisa melihat lagi catatan apa yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke, masih ingat tadi secure. Merdeka itu adalah al-hurriyah, ya, orang yang sudah memahami syahadat itu dia hurriyah, merdeka. Ya, merdeka sudah saya bahas kemarin menurut Syekh Abdul Ala Al-Maududi, seorang ulama dari Pakistan, dalam kitabnya Al-Hadarah Al-Gharbiyah, penjajahan peradaban, yang disebut merdeka ada dua, ya. Bebas dari penjajahan fisik dan bebas dari penjajahan mental. Saya ulang sekali lagi, bebas dari penjajahan fisik dan bebas dari penjajahan mental. Seorang yang sudah lepas dari penjajahan fisik tidak menjamin bahwa dia sudah merdeka secara hakiki. Kalau merdeka secara hakiki adalah dua yang harus dia lepaskan. Penjajahan secara fisik dan penjajahan secara mental. 17 Agustus 1945 kita sudah merdeka secara fisik. Pertanyaannya, apakah penduduknya, warganya, rakyatnya sudah merdeka secara mental? Menurut saya belum. Ini yang menjadi PR buat kita semua. Jangan-jangan kita pun masih ada di dalam belenggu penjajahan di dalam diri kita, yaitu penjajahan yang bersifat mental. Jadi yang disebut hurriyah di situ. Nah, gimana supaya keluar dari penjajahan mental dan fisik tadi? Lakukanlah yang disebut dengan secure. Secure tadi S sudah saya bahas, yaitu hindari kemelekatan terhadap masalah. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu E. S-nya sudah, sekarang E, Mas Leli. E-nya adalah elimination. Boleh dicatat, elimination. Nanti saya akan bacakan apa makna daripada elimination. Elimination. Yang dimaksud dengan elimination itu adalah kemampuan Anda di dalam memisahkan antara emosi diri Anda dengan masalah yang dihadapi. Di satu sisi ini ada masalah, di sisi yang lain adalah diri Anda. Jangan boleh terjadi emosi Anda, perasaan Anda ada di sisi ini. Tidak boleh. Jadi harus dipisah, harus dipilah. Ini adalah masalah, ini adalah emosi Anda. Kalau emosi Anda itu bersatu dengan masalah, di sini persoalan. Yang disebut dengan eliminasi, yang disebut orang itu merdeka, sudah memahami al-hurriyah sebagai konsep asyhadu an la ilaha illallah, dia akan bisa memisahkan mana emosi dirinya dan mana masalah. Saya ambil contoh yang paling sederhana, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang pernah dengar? Ada hadis yang menyatakan tentang bahwa seorang muslim ketika salah satu anggota keluarganya atau sahabatnya itu meninggal dunia, terutama keluarga ya, keluarga. Mohon maaf, misalnya ambil contoh Mas Leli, umpama, mohon maaf. Mas Leli, orang tua masih ada dua-duanya? Tidak ada. Tidak ada? Oke. Kakak ada? Kakak ada. Masih hidup ya? Masih. Oke. Maaf, Mas Leli, umpama. Kakak Anda meninggal, atau gini, istri yang lebih dekat adalah secara emosional, istri lebih dramatis ya. Mohon maaf, Mas Leli, ini sebagai perumpamaan. Umpamanya, ya, persis hari ini nanti jam 12 siang, istri Anda meninggal. Istrinya Mas Leli meninggal. Itu kata Nabi, Mas Leli hanya boleh sedih. Berapa hari Mas Leli? 3 hari. 3 hari. Mas Leli boleh memasukkan emosi di dalam masalah duka cita tadi hanya 3 hari. Setelah itu tidak boleh. Yang disebut lebih dari 3 hari, apa yang kita lakukan? Apa yang harusnya dilakukan Mas Leli setelah 3 hari? Yang setelah 3 hari yang dilakukan Mas Leli adalah Mas Leli mengeluarkan emosinya dari masalah duka cita. Sudah, it's gone. Kita mau nangis setahun pun tidak akan mengembalikan istri Anda hidup kembali. Tidak menunjukkan Anda lebih cinta dibandingkan pada saat masih hidup. Karena cinta Anda tidak berubah. Karena tidak diukur dari jumlah hari sebenarnya. Di sini Anda, the life must go on. Kan?
Hidup harus terus berjalan bersama anak-anak. Justru sebenarnya istri akan bangga kepada Anda ketika Anda mampu mendidik anak-anak Anda tanpa istri Anda, tanpa ibunya. Lebih hebat. Istri akan lebih bahagia dan bangga melihat kiprah Anda justru saat meninggal istri justru lebih maksimal. Itu yang dimaksud. Tapi betapa banyak Mas Laldi orang yang terjebak ya, berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun dia tidak bisa menghilangkan kesan itu. Emosinya masih ada di dalam duka cita. Padahal Nabi sudah bilang, cukup 3 hari saja. Ketika hari keempat, kita sudah harus kembali normal kehidupan. Itu yang saya maksud dengan eliminasi. Contoh lain, Pak Mardhani di Balikpapan. Umpama ya. Pak Mardhani, maaf. Ya. Tiba-tiba perhitungan bisnisnya meleset. Anda sudah menginvestasikan uang kurang lebih sekitar 300 juta kepada teman Anda yang akan menjalankan suatu usaha patungan bersama, tiba-tiba ya, uang itu dibawa lari. Meleset. Ternyata dia tidak amanah. Padahal itu 300 juta bukan uang yang kecil menurut Anda. Mau sampai berapa lama Anda akan berduka dengan kehilangan 300 juta? Saya mau tanya, Mas Pak Mardhani. Apakah dengan berduka itu akan kembali uangnya 300 juta? Tidak. Wajar. Pada saat sudah tahu beliau itu dikhianati, pasti akan kecewa, dia akan menangis. Waduh, 300 juta ini bukan uang yang sedikit. Pasti akan sedih. Oke, sehari masih boleh. 2 hari masih boleh. 3 hari cukup. Oke. Setelah itu kita kembali normal. Apa? Jangan-jangan ini satu pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan saya akan diberikan 600 juta setelah ini. Cepat kembali kehidupan yang normal, fight lagi, survive lagi, berjuang lagi. Ternyata Allah buka satu peluang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud. Jadi kembali lagi, secure, S-nya sudah kita bahas, sizing up, hindari kemelekatan kita pada masalah. Yang kedua, elimination, tekanannya pada apa? Pada jangan kita mencampur emosi kita, memasukkan emosi kita terlalu berlebihan kepada masalah. Jadi sebenarnya, kesedihan itu ada 2 macam. Dalam istilah bahasa Arab. Kesedihan ada 2 macam. Ketakutan ada 2 macam. Ada kesedihan atau ketakutan yang bersifat tabi'i. Ada ketakutan kesedihan yang bersifat syar'i. Saya ulang sekali lagi. Ada ketakutan dan kesedihan yang bersifat tabi'i. Dan ada ketakutan dan kesedihan yang bersifat syar'i. Apa bedanya? Kalau ketakutan yang bersifat tabi'i adalah tabiat. Tabiat berarti sifat manusia. Jadi kalau bapak ibu, istri meninggal, nangis, itu manusiawi, itu normal. Yang nggak boleh adalah syar'i. Ya. Ketika kita takut dan sedihnya itu karena masalah syar'i. Contoh. Ya. Tadi soal kehilangan uang 300 juta. Kita tahu 300 juta itulah bukan milik. Itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita merasa bahwa itu uang adalah milik kita. Yang ketika itu hilang, seperti kehilangan Tuhan. Seperti kita kehilangan sesuatu iman dalam diri kita. Jadi nggak boleh. Ini bisa mengantarkan kita suatu ketakutan yang bersifat syar'i. Nah, ini bisa melanggar daripada ketentuan akidah kita, tauhid kita. Contoh. Umpama, kalau dikasih kesempatan Mas Leli. Atau ini, Bu Endri ya. Ada Bu Endri, dengar suara saya? Bu Endriani. Endri, saya unmute. Coba unmute. Halo? Ya. Mic-nya di unmute, Mbak Endri. Oh, suaranya menghilang katanya. Oke, baik. Yang Bu Betty ya mungkin ya? Bu Betty. Betty, oke. Bu Betty, silakan di unmute Bu Betty. Boleh. Bu Betty? Iya. Di Bandung ya, Bu Betty ya? Bu Betty, Iya. usia berapa sekarang Bu Betty? Ya. Usia Ibu berapa? 61. Oke. Bu, andaikan boleh dimundurkan lagi kembali ke 30 tahun yang silam, Bu ya. Ke 30 tahun yang silam, dan masih diberikan kesempatan usia 30 pada waktu itu. Ibu mau dikasih anak berapa, Bu? Kalau boleh berandai, pingin punya anak berapa, Bu Betty? 2. Boleh Iya. tahu, Bu? Mohon maaf, Bu Betty, yang terpikir oleh Ibu, kenapa harus 2? Padahal Ibu punya potensi untuk 10 anak, misalnya. Punya potensi 10 anak. Ya.
Mungkin dipikirkan untuk biayanya apa gitu ya, masa depan anak-anak Oke. kita ini. Maaf Bu ya, berarti ini bagus sekali jawaban jujur dari Bu Betty. Masalah ini ya Bu ya. Aduh Gus, apakah saya mampu untuk membiayai sekolah mereka? 2 aja udah pusing, bagaimana kalau 10? Maaf Bu Betty, kalau itu yang menjadi dasar kita tidak punya anak lagi, bisa masuk ke dalam ketakutan yang bersifat syariat. Yang menyebabkan kita tidak mau menambah anak itu bukan karena persoalan ekonomi, bukan karena persoalan kita takut miskin. Bahaya ini. Jangan kita mengurangi jumlah keinginan kita punya anak itu karena kita takut miskin. Allah itu maha kaya. Dan saya juga banyak melihat, tidak berarti orang yang punya anak jauh lebih kaya, dan tidak berarti anak yang suatu keluarga yang keluarganya anaknya banyak itu berarti miskin. Belum tentu. Tidak bisa kita sembuhkan. Gus, kalau kita punya anak banyak, kita bakal banyak pengeluaran, kita susah dong jadi orang kaya. Tidak benar. Sebagaimana, Gus, kalau kita anak sedikit, kan kita pengeluaran sedikit. Berarti kesempatan kita kaya itu besar. Maaf, tidak selalu begitu. Yang penting harus dijaga adalah motif kita, Bu Betty. Kalau motifnya adalah menjarangkan kelahiran, jaraknya sudah 2 tahun, ibu sudah memasuki masa menopause, secara kesehatan tidak dibolehkan untuk hamil lagi karena riskan untuk ibunya dan bayinya, maka itu adalah kalau itu riskan, maka itu kembali kepada rekomendasi dari dokter. Nah, itu beda, itu dibolehkan. Karena ketakutan yang bersifat tabiat. Tapi kalau ketakutan kesedihan yang bersifat syariat ini yang harus dicermati oleh kita. Jadi balik lagi saya kembali, makasih Bu Betty sudah berinteraksi. Yang kedua, orang yang disebut merdeka adalah elimination. Apa itu elimination? Yaitu kemampuan kita memisahkan antara emosi dengan masalah. Antara emosi dengan masalah. Saya akan kasih cerita langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang hambanya yang dimuliakan, tentang hambanya yang luar biasa yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan perlihatkan suratnya di dalam Al-Qur'an. Yang punya Quran digital atau punya Quran fisik silakan dibuka. Suratnya surat 28 ayat 56. Surat 28 ayat 56. Saya akan share konten biar semua lihat. Boleh dibuka Mas Ladi? Ya, benar. Yuk kita buka surat Al-Qasas. Sudah, Gus. Ya, oke. Kita buka surat Al-Qasas. Al-Qasas, bentar. Oke. Ayat 56. Yang saya kasih stabilo. Kelihatan ya Mas Ladi? Kelihatan. Oke, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Abbas memberikan komentar ayat ini tentang apa makna dan arti yang sesungguhnya ayat ini. Jadi ayat ini turun khusus untuk menjadi hiburan buat Nabi kita Muhammad SAW. Karena ayat ini turun, wahyu ini turun pada saat yang namanya Amul Huzn. Dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang dikarang Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti disebutkan, ketika Amul Huzn ada 2 kejadian yang sangat menyedihkan Rasulullah. Jangan lupa, Nabi Muhammad juga manusia, beliau sedih. Karena beliau menghadapi 2 kejadian yang hampir beruntun. 2 kejadian musibah. Yang pertama adalah beliau ditinggal oleh istri yang beliau cintai, Siti Khadijah, meninggal dunia. Kita tahu waktu awal-awal menerima wahyu, siapa yang memberikan, yang menyelimuti beliau, yang menghibur beliau, yang mensupport dakwah secara ekonomi itu adalah Khadijah. Beliau punya kesan yang mendalam terhadap Khadijah. Ini yang pertama. Beliau sedih, sebagai manusia beliau sedih. Yang kedua adalah pamannya, Abu Thalib, yang selama ini mensupport secara politik dakwah beliau, meninggal dunia dalam kondisi belum sempat mengucapkan syahadat. Itu yang membuat beliau sedih. 2 kejadian inilah yang dicatat dalam sejarah, dalam buku As-Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Beliau sedih. Tapi itulah keistimewaan seorang Nabi, Nabi Muhammad, untuk mengobati kesedihan itu, beliau dikasih hadiah. Teman-teman, hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Dan saya rasa sampai akhir zaman pun tidak ada hadiah yang bisa menandingi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Tahukah apa itu hadiahnya? Hadiahnya adalah Isra dan Mi'raj. Ini menarik.
beliau ada 2 masalah musibah, istrinya meninggal, pamannya meninggal, belum sempat baca syahadat. Allah memberikan hiburan, yaitu berupa ar-rihlatul ma'nawiyah. Dikasih satu traveling, satu perjalanan, bukan perjalanan. Kalau perjalanan cuma ke kutub utara itu biasa. Perjalanan ke planet Mars itu biasa. Ini perjalanan langsung ke Sidratil Muntaha, Isra dan Mi'raj. Luar biasa, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan perintah sholat. Itu hiburan yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Artinya apa buat kita? Beliau memang Nabi, punya mukjizat. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika Anda dihadapkan satu musibah, segera, cepat, berpisah. Ya. Pisahkan emosimu. Janganlah engkau sedih, wahai Muhammad. Engkau harus memisahkan emosimu dengan kejadian itu. Sehingga keluarlah ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Karena hidayah itu ada di sisi Allah. Di situ Nabi diingatkan, wahai Muhammad, pamanmu itu yang bisa beri hidayah adalah aku, kata Allah. Walaupun kau Nabi, walaupun kau Rasul, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Apalagi kita, apalagi Gus. Ya, seorang yang kelasnya Nabi saja tidak bisa merubah seseorang, yang tidak bisa memberikan hidayah pada seseorang. Ya. Apalagi saya, Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah. Kalau memang Nabi bisa memberikan hidayah, mestinya pamannya masuk Islam. Ternyata tidak. Itu yang membuat beliau sedih. Tetapi kesedihan ini tidak boleh berlarut-larut. Allah memberikan pelajaran pada beliau, tidak boleh berlarut-larut. Setelah kembali dari Isra Mi'raj, beliau kembali berjuang. Luar biasa. Nah, ini yang saya maksud dengan eliminasi. Kita balik lagi kepada forum. Itu yang saya maksud dengan eliminasi. Pelajaran contohnya adalah Nabi Muhammad sendiri. Ketika dikasih kesedihan berupa istrinya meninggal, Khadijah, kemudian yang kedua, juga beliau ditinggal oleh pamannya Abu Thalib meninggal, tapi belum sempat mengucapkan syahadat, beliau langsung dikasih hadiah untuk Isra dan Mi'raj. Artinya apa? Pisahkan dirimu, wahai Muhammad, emosimu, perasaanmu, jangan ada di dalam duka cita. Tapi pisahkan dirimu dengan duka cita itu. 3 hari cukup. Bu Agustina, Teh Nenden, 3 hari cukup. Setelah itu hari keempat tidak boleh lagi. Di kerjaan juga sama. Aduh, katanya Bu Agustina, saya udah hampir, kebetulan beliau ini seorang profesional agent ya. Ya Allah, sudah hampir closing, tapi nggak closing. Atau Teh Nenden udah hampir closing. Aduh, batal aku, saya udah 2 jam ngoceh sama beliau, tapi tetap juga dia tidak mau closing. Teh Nenden, closing bukan urusan kita. Closing itu hidayah Allah. Yang buka hati nasabah itu adalah Allah. Ya. Orang mau wakaf, tidak wakaf itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah menyadarkan dia, membuka pikiran dia, membuka hati dia. Soal nanti dia, ya saya akan putuskan wakaf 100 juta, saya akan wakafkan 10 juta, itu bukan urusan kita. Ya. Terus kita sedih. Terbawa dengan kesedihan itu. Akhirnya apa? Berhari-hari tidak mau ketemu nasabah. Tidak mau, udah gue, saya udah cukup sampai di sini. Ternyata nggak mudah nyari orang untuk meyakinkan untuk memberikan wakaf. Ya sudah. Dan ini selesai, udah sampai di situ. Padahal kalaupun sedih, cukuplah 3 hari maksimal, habis itu hari keempat, yuk balik lagi, keluar lagi. Siapa tahu ini ada peluang-peluang lain yang kita mesti bisa lakukan. Itu maksud saya. Ya. Jadi, eliminasi sudah jelas ya. Pemahaman eliminasi itu adalah kemampuan kita memisahkan masalah dengan emosi. Sudah clear ya? Mudah ya? Ya, tinggal nanti pengamalannya ya. Saya juga berharap ingin dapat masukan nanti dalam pertanyaan, sharing pengalaman yang sudah dipraktikkan. Karena saya ingin setiap materi satu poin kita amalkan. Apa yang dirasakan di lapangan setelah menerapkan konsep tentang sizing up, berada di atas masalah. Saya ingin ada cerita dari teman-teman, ada nggak yang mengalami situasi menghadapi masalah tapi belum bisa selesai sampai hari ini? Tolong di-sharingkan. Tapi ada juga yang sudah selesai masalahnya. Kenapa? Karena saya sudah menerapkan, Gus, saya sudah ada di atas masalah. Saya sudah bukan di dalam masalah. Itu penting sekali. Hari ini kita bahas pisahkan emosi dengan masalah. Kita amalkan. Mulai besok, apapun kejadian yang menimpa kita yang membuat kita sedih, boleh 1 kali saja sedih, 2 kali boleh, 3 hari ketiga sudah harus mulai kembali seperti normal. Baik, saya lanjut pada poin berikutnya, boleh dicatat. Ya, maaf saya belum bisa tampilkan PowerPoint-nya. Ya. Biar berganti-ganti, seling-seling. Ada 3 kaidah, ada 3 prinsip yang harus kita lakukan dalam menerapkan elimination. Yang pertama, berpikir jernih dan berjiwa besar. Itu nomor 1. Berpikir jernih dan berjiwa besar. Kalau kita lagi sedih,
plus ditambah pikiran lagi butek, pikiran lagi kotor, efeknya adalah kita akan meluapkan emosi itu berlebihan. Dengan nangis yang meraung-raung, ya, kemudian dengan kesedihan yang begitu hebat, bahkan tidak jarang ujung dari semua itu adalah, maaf, bunuh diri. Seolah-olah yang susah dalam hidup itu cuma dia sendiri saja. Maaf nih, bukannya saya melarang teman-teman untuk ya menyenangi lagu-lagu dangdut ya. Cuma kadang-kadang saya juga suka bingung ya, kenapa lagu-lagu dangdut itu, ya nggak semua ya, tapi rata-rata lagu dangdut itu pesimis. Sepiring berdua, ya, emang nggak ada piring lain? Ya, pelit banget sepiring berdua gitu. Kan maksudnya romantis, ya kan ada piring lagi yang lain ya. Ada lagi gubuk derita, ya Allah Pak Mardhani, tinggal di gubuk aja udah susah, ditambah lagi judul gubuk derita. Ini pesimis banget. Yang lebih gawat lagi, ya, yang lebih gawat lagi ya, Bu Rika, yaitu termiskin di dunia. Ada nggak judulnya lagu dangdut gitu? Termiskin di dunia. Ya Allah, berarti kan sedunia ini sekian puluh miliar manusia di muka bumi, kita yang paling miskin, nomor 1. Ya Allah. Ujung-ujungnya sakit gigi, Maggie Z. Ini apa nggak ada lagu lain yang lebih positif gitu loh? Bingung saya. Kita terlalu lebay gitu kadang-kadang ya. Nah ini jangan, sedih boleh, tapi jangan terlalu dieksploitasi berlebihan. Terus kita langsung posting di Facebook, wah diurai emosi itu. Besoknya udah nggak muncul lagi di Facebook, nggak ada lagi status. Kenapa? Yang bersangkutan udah meninggal dunia karena bunuh diri. Kan kita nggak mau dengar. Banyak kejadian seperti itu. Ketika saya sempat dakwah di Amerika, ya, saya sempat ngelewatin di San Francisco yang terkenal kan ada Golden Gate Bridge ya. Jadi jembatan terpanjang di dunia salah satunya adalah yang ada di San Francisco, namanya Golden Gate ya, Bridge. Waktu saya sering kali ya ada di daerah situ, dia mengatakan dengan bahasa Inggris ya, saya terjemahkan kurang lebih bahasanya begini, Pak, ini tempat favorit. Maksud kamu apa? Favorit untuk ambil gambar? Oh bukan itu mah udah biasa. Favorit orang untuk bunuh diri. Itu paling telak Pak, karena tinggi. Jadi udah kemungkinan 90% tuh kalau orang komparasi udah meninggal aja. Ya. Jadi kalau orang lagi stres, frustasi, udah ke Golden Gate Bridge, udah lompat. Nanti besoknya udah berita mati, bunuh diri. Nah ini, jadi berpikir harus jernih. Ya. Sesulit apapun masalah, jangan membuat pikiran jadi kalut. Justru ada masalah ditambah pikirannya kotor, akhirnya jadi lebih bahaya lagi. Contoh, maaf, seorang suami ribut dengan istri, dengan pasangannya. Si suami tidak punya pikiran yang jernih. Akhirnya apa? Dia ngambil jalan pintas. Maksudnya ingin jadi solusi, malah jadi tambah masalah. Ngerti ya maksud saya ya? Begitu sebaliknya, ya. Seorang anak nggak salah dengan orang tuanya, ya. Tidak dengan pikiran jernih si orang tua, akhirnya apa? Kejadian, ya. Anak diusir dan segala macam. Nah ini, jadi kita harus pilah ya. Pikiran harus jernih ya. Kedua, jiwa besar. Susah menerapkan ilmu elimination kalau kita tidak berjiwa besar. Teman-teman, hidup ini penuh dengan kompetisi. Namanya kompetisi cuma ada 2 kemungkinan. Yang menang sama yang kalah. Tidak ada jaminan dalam kompetisi itu kita pasti menang. Tidak ada jaminan. Dan juga tidak selamanya kita akan selalu kalah. Jadi ada 2 kemungkinan yang terjadi pada diri kita. Kita bisa mungkin jadi pemenang, bisa juga jadi yang kalah. Tugas Bapak dan Ibu, teman-teman, bukan memikirkan kapan saya menang, kapan saya kalah. Itu nggak penting. Yang penting apa? Saat menang bersyukur, saat kalah bersabar. Dikasih kemenangan, alhamdulillah, sujud syukur. Dikasih kalah, ya Allah saya sabar, insya Allah nanti nunggu waktu yang paling tepat untuk kau berikan kemenangan. Kan gitu. Closing nggak closing, pewakaf, ya biasa. Closing, alhamdulillah, nggak closing, ya apa-apa. Berarti belum jatahnya hari ini. Apakah kita evaluasi, sudahkah kita berusaha semaksimal mungkin, pelayanannya, penjelasannya sudah bikin nyaman dia atau belum? Kalau sudah, ya sudah, serahkan pada Allah. Fatawakal Allah, fa'idha azamta, fatawakal Allah. Kalau belum maksimal, ya kita harus koreksi diri. Clear ya? 1, pikiran jernih, berjiwa besar. Orang yang berjiwa sempit, susah untuk keluar dari masalah. Dia akan terbawa emosi, akhirnya apa? Sedih yang berkepanjangan,
akhirnya putus asa, bunuh diri. Stres, minimal nih, walau nggak bunuh diri, minimal, mohon maaf. Minimal ini, tahu ya? Minimal jadi orang gila. Kenapa? Nggak dilepaskan pada Allah. Satu ya. Yang kedua, apa prinsip yang harus dimiliki oleh kita untuk eliminasi? Nanti silakan kalau belum jelas ditanyakan ya. Yang kedua adalah, ingat, masalah itu adalah sebuah proses evaluasi yang harus dilewati oleh setiap orang. Jadi gini, Allah ingin memastikan di antara hamba-hamba yang sudah diciptakan ini, mana sih yang pantas disebut orang yang beriman, mana sih yang pantas disebut orang yang imannya pura-pura. Untuk membuktikan mana iman yang asli dan iman yang pura-pura, harus ada satu lewat yang namanya ujian. Nah, ujian ini bentuknya adalah dikasih masalah. Jadi kalau kita dikasih masalah, kita lulus dan lolos, berarti Allah ingin memberikan keyakinan pada Anda sudah resmi menjadi imannya orang yang beriman sejati. Tapi kalau kita belum lulus, berarti imannya belum sejati. Ya, tingkatkan kembali supaya nanti begitu datang masalah lagi, kita sudah siap menghadapinya. Itu yang kedua. Selama masih hidup ya. Selama masih hidup dan masih bernafas, masih berdetak jantungnya, pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya evaluasi. Yang ketiga, ya, yakini bahwa setiap sesuatu dibuat Allah berpasang-pasangan. Saya mulai yang umum dulu. Ada laki, ada perempuan? Oke. Bisa menjadikan semua laki-laki? Bisa menjadikan semua perempuan? Nggak bisa. Allah sudah ciptakan berpasang-pasangan. Ada kaya, ada miskin? Sepakat? Tidak bisa semua di hidup ini ada semua orang kaya, semua orang miskin, nggak ada. Ya. Kemudian, ada siang, ada malam? Tidak bisa siang terus dan tidak bisa malam terus. Ada malam hari ini, besok bisa siang. Hari ini siang, besok bisa jadi malam. Oke? Nah, sekarang saya agak lebih mengerucut. Ada masalah, ada solusi nggak? Ada masalah, pasti ada solusi. Ya kan? Jadi kita harus yakin, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Itu ya, prinsip ketiga. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Pasti ada solusi. Tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab. Dan tidak ada penyakit yang tidak tersembuhkan. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kecuali dua yang tidak ada obatnya. Penyakit tua dan penyakit mati. Ya. Nah, ini kalau masalah tua nih, Pak Humaydi dari Padang bisa menjelaskan. Katanya beliau punya resep awet muda katanya. Ya. Umurnya sudah 60 tapi wajahnya masih seperti 30 tahun. Nah, ini Pak Humaydi Padang salah satu yang paham masalah ini. Ya. Namanya itu anti-aging. Ya. Jadi meremajakan kembali. Jadi usia biologisnya sudah 60 tahun, tapi usia psikologisnya masih 30 tahun. Ya, itu kenapa? Karena dia orangnya tidak pernah punya dendam, tidak pernah punya musuh, ya. Tidak pernah curiga, tidak pernah suuzon, gitu. Itu membuat dia lebih cerah. Ya, ya mudah-mudahan ya kita semua seperti itu. Ya, saya pribadi sudah separuh abad lebih, kemudian dikasih 5 orang anak, ya sudah hampir 3 cucu, alhamdulillah. Yang penting hidup tuh harus enjoy, ya, nggak kelihatan. Kayak di sini saya lihat ada Bunda Fitri juga orangnya masih kelihatan masih muda. Padahal beliau usianya sudah cukup lumayan ya secara biologis ya. Kenapa? Beliau ini orang yang sangat banyak kebaikannya, banyak mensyiarkan dakwah. Jadi inilah salah satu yang membuat beliau bisa lebih muda dibandingkan usia biologisnya ya. Oke. Itu yang ketiga. Jadi saya ulang sekali lagi, nomor 1, berpikir jernih, berjiwa besar. 2, masalah itu adalah ujian. Tugas kita adalah lulus dari ujian tersebut sehingga iman kita menjadi lebih meningkat. Yang ketiga, hidup itu berpasang-pasangan. Yakinilah setiap ada masalah pasti ada solusinya. Setiap ada pertanyaan pasti ada jawaban. Setiap ada penyakit pasti ada obatnya, ya. Oke? Baik. Terakhir, sebelum kita buka forum tanya jawab, ya. Kuncinya dari semua yang saya bicarakan tentang elimination adalah mengurangi keterlibatan emosi diri secara mendalam dan berlarut-larut. Saya ulang sekali lagi, kurangi keterlibatan emosi kita, perasaan kita terhadap masalah secara mendalam dan berlarut-larut. Jangan biarkan lebih dari 3 hari dan jangan terlalu mendalam. Sudah, itu sudah terjadi, sudah. Ya. Itu sudah menjadi satu ketentuan Allah, takdir Allah. Ya. Kemudian, untuk apa kita melakukan itu? Supaya kita bisa mencairkan masalah. Ya. Kalau kita masih emosi di dalam masalah itu tetap beku.
sulit untuk diselesaikan. Dia bagaikan karang atau es batu yang begitu kuat, dia tidak mencair. Tapi begitu kita emosinya sudah mulai kita kurangi, dia akan mencair perlahan dan hilang. Jadi ada masalah yang selesai nggak diapa-apain, dia hilang sendiri. Cepat dan lambat yang tergantung kita. Kita masih masuk emosi atau tidak. Kalau kita sudah keluarkan emosi itu, lama-lama masalah itu akan hilang. Oke? Poinnya sementara itu dulu, teman-teman sekalian yang bisa saya bahas pada kesempatan hari ini. Ya, kita sudah 2 huruf, secure, S-nya adalah seizing up, lepaskan diri dari kemelekatan terhadap masalah. Kemudian yang kedua adalah pisahkan antara emosi dengan masalah. Ini sederhana, tapi harus dipraktikkan. Ya. Cuma 2 yang sudah kita bahas ya. Mohon ini dipraktikkan. Pastinya minggu depan ada cerita dari teman-teman mengalami kesulitan seperti apa, dan yang sudah mendapatkan keberhasilan bisa di-share supaya bisa bikin semangat yang lain untuk bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan. Karena prinsip ini yang harus diamalkan oleh kita. Sehingga nanti kita bisa menjadi orang yang merdeka secara hakiki. Saya kembalikan kepada Mas Lali, mungkin ada hal yang mau ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih Gus. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, bisa ya. Silakan. Oh ini Mas Humaydi, Pak Humaydi dari Padang. Pak Humaydi dulu. Tolong ini udah raise hand dari tadi, beliau. Oke. Silakan. Silakan Pak Humaydi, dibuka aja. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur sekali pagi ini dapat undangan untuk ikut kajian ilmu ya. Sehingga memang apa yang disampaikan oleh Gus Reza tadi, saya bersyukur walaupun hari ini adalah kali pertemuan yang pertama ya. Jadi saya dengar dari host ini sudah pertemuan yang keempat katanya. Tapi masih bersyukur, dan walaupun kali ini ada kali yang pertama, Gus Reza memang sangat menambah sekali wawasan dan cara pandang kita bagaimana kita dalam menyikapi masalah. Ada beberapa poin yang mau kita minta sharing tambahan dari Gus Reza. Iya, silakan. Kita memang sangat setuju sekali bahwa terhadap masalah, cara berpikir yang benar itu adalah bagaimana kita punya mindset yang tepat dulunya. Itu yang kunci. Kalau masalah adalah bahagian dari kehidupan yang tak pernah habis-habisnya. Banyak orang bertanya ke saya, masalah ini akan selesai kalau kita sudah mati. Kata saya tidak. Di dalam kubur pun masih kita dikejar oleh malaikat mungkar dan nakir. Masalah itu akan selesai kalau kita sama-sama sudah di surganya Allah. Kata saya. Nah, kalau di situ tak ada lagi masalah. Selagi dunia wal akhirat akan tetap ada masalah. Nah, jadi memang poin dari cerita burung tadi itu menarik. Saya lihat menarik sekali Gus Reza. Burung elang dan burung apa perkutut apa tadi satu lagi camar dan elang. Jadi cara pandang kita itu, posisi kita itu menentukan cara pandang kita terhadap masalah. Terkadang masalah itu sangat kecil sebetulnya, tapi karena kita berada di seperti burung perkutut jadi kelihatan besar betul. Tapi kalau dilihat dari burung elangnya kelihatan sangat kecil. Saya ada pengalaman Gus Reza 2 tahun yang lalu lah. Jadi 2 tahun yang lalu itu ketika memang kita juga tidak menyangka, kita dulu pernah di salah satu travel umroh dan haji, ketika sedang masa jaya-jayanya kita waktu itu, sehingga semua serba dibeli lah untuk pembuktian kan. Mobil dibeli 5, ini rumah mewah dibeli, ini semua dibeli. Tapi memang di luar kehendak kita terjadilah namanya off system kan, sistemnya ditutup. Akhirnya karena semua pada ngutang Gus Reza, akhirnya hampir. Orang tua saya bilang ke saya, jangan-jangan kamu nanti jadi gila nak, katanya. Orang kampung juga bilang, karena utang kiri kanan semua kiri kanan. Nah, berapa Pak Muhyiddin? Boleh lumayan lah, 2,5 miliar. 2 tahun yang lalu. Jadi penghasilan tak ada lagi. Kemudian kita status pegawai negeri, ya pegawai tahu lah. Tanggal 1 sudah duluan pihak bank yang meminjam kepada kita, ngambil uang kita kan. Tak bisa berbuat apa-apa. Dan memang semua sudah pada stres. Mertua, orang tua, istri, saya sendiri yang tak pernah stres, Gus Reza. Saya berpikir sederhana saja. Masalah ini adalah bagian kecil dari proses kehidupan kita. Kecil betul masalah ini. Saya lihat justru kalau ada orang yang meninggal, ada orang yang mati karena masalah, berarti dia terlalu bodoh. Masalah ini kecil kata saya. Sehingga
saya menganggap semuanya biasa ketika orang datang saya hadapi, ketika apa yang bisa saya lakukan saya hari ini tidak punya uang, saya hari ini tidak mampu membayar uang, apa yang saya lakukan saya semuanya siap. Saya proses begitu saja, tapi sang istri tak bisa nerima, akhirnya saya berpikir sederhana aja, Gus Reza sama istri. Kata saya bilang ke istri saya, adek kata saya, yang berat bagi saya itu bukan soal hutang piutang, bukan soal hal yang di luar kendali saya. Yang berat bagi saya itu adalah ketika kamu mengeluh kepada saya. Jadi dulu ketika kita dulu mulai membangun rumah tangga, kita dari kehidupan biasa-biasa, kemarin kita jaya, hari ini biasa-biasa. Kalau rasanya tak kuat dengan kehidupan ini, lebih baik adik saya kembalikan ke orang tua. Justru lebih berat keluhan adik setiap pagi itu pada pihak bank maupun saya setiap rutin itu saya. Betul. Jadi begitu. Betul. Jadi akhirnya alhamdulillah dalam proses berjalan, karena kita yakin bahwa sesuai dengan Gus Reza katakan tadi, Allah itu akan memberikan masalah sesuai dengan kemampuannya. Dan saya meyakini pasti saya akan bisa menyelesaikan ini. Izin Allah, proses berjalan, orang tua istri bisa terima karena disupport sama istri, kami berdua jalan terus. Alhamdulillah. Hari ini kalaupun ada mungkin di sekitar 10% lagi Gus Reza. Jadi artinya kita sudah take off lah dari masalah-masalah besar. Jadi poin yang ingin saya katakan adalah bahwa memang prinsip-prinsip yang ketiga tadi menjadi penting saya lihat. Bagaimana kita berpikir jernih dan berjiwa besar dalam menghadapi masalah. Nah, yang banyak terjadi itu adalah ketika seseorang itu dia lepas tanggung jawab. Nah, ini yang paling. Jadi semakin lari kita semakin dikejar masalah. Betul. Hadapi, ini apa yang bisa penjarakan kita. Itulah bentuk tanggung jawab. Jadi kalau kita tidak bisa berjiwa besar, apa namanya dusta yang satu itu dia akan menutupi dusta yang lain. Jadi akumulasi jadinya. Belum selesai masalah satu, masalah dua, tiga itu akan timbul. Yang kedua memang kita punya mindset bahwa masalah itu adalah sebuah ujian dan memang ada saatnya akan diselesaikan dengan sendirinya. Nah, kemudian yang ketiga, yang prinsip ketiga ini adalah semua berpasang-pasangan. Pasti ada ikhtibar yang luar biasa dari setiap masalah yang ada. Bagaimana kita bisa menyimak, memahami apa sebetulnya ikhtibar yang besar itu. Jadi jangan fokus ke masalah saja, fokus ke ikhtibar. Itu saja Gus Reza, makasih. Mohon bicara lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Humaydi dari Padang. Inilah yang membedakan majelis kita dengan yang lain, karena yang berbicara bukan hanya Gus, tapi semua peserta pun bisa berbagi pengalaman terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Terima kasih Pak Humaydi yang sudah memperkaya apa yang kita bicarakan pada hari ini. Saya kembali kepada poin saya. Ya, begini, saya mau menambahkan yang disampaikan oleh Pak Humaydi tadi. Ada 3. Ya. Apa yang membuat seolah-olah kita sepertinya sulit untuk menyelesaikan masalah. Tadi beliau sampai 2,5 miliar punya hutang, ya, dan secara bertahap sekarang sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit. Nomor 1, yang sering membuat kita sulit untuk keluar dari masalah, nomor 1 adalah surat An-Nas ayat ke-3 dan ke-4. Masih ingat? Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Sebenarnya masalah itu kecil. Masalah itu kecil. Tapi yang suka membesar-besarkan masalah adalah setan. Dan kita kasih ruang gerak setan masuk ke dalam diri kita, dalam hati kita dan pikiran kita. Akhirnya kendali pikiran dan hati kita di tangan setan. Sehingga yang masalah tadinya itu sebenarnya kecil, di mata kita besar. Contoh, saya mau tanya misalnya, Mbak Rika, boleh dibuka mic-nya. Silakan Bu Rika. Ya. Mbak Rika, maaf, mulai pakai jilbab tahun berapa? 2006. 2006. Ya, masih ingat nggak Mbak Rika? Dari tidak pakai jilbab menjadi jilbab, berat nggak saat itu? Karena sudah niat, memang pertentangan ada. Pertentangan. Nah, itu maksudnya pertentangan. Ada. Bisa cerita sedikit, pertentangan seperti apa yang terjadi saat itu? Wah, saya kan... Jujur aja, jujur. Maksudnya, apa yang ada dalam pikiran waktu itu? Aduh, jangan susah cari kerjaan, nanti teman pada menjauh gitu. Apa aja? Kelihatan tua. Terus, kedua, saya kan punya rambut bagus tuh. Orang pada senang sama rambut saya. Itu. Kalau ditutup, jadi nggak kelihatan dong bagusnya rambut. Oke, 2, 3. Terus ketiga, untuk bergaul, saya... terbatas. Ya, ada masalah. Nanti takutnya ada punya masalah. Gitu. Itu hal aja. Punten, ini ada juga pengalaman di sini. Ada Teh Eka juga. Teh Eka boleh buka mic-nya. Teh Eka Pujiasi. Nah, ini dari Bandung. Punten Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
TK mulai Gimana, pakai Gus? jilbab tahun berapa, Teh? 2015. Punten, yang dirasakan apa, Teh? Pertarungan pada saat itu. Yang ada dalam pikiran apa, Teh? Kenapa kok berat awal-awal pakai jilbab itu pindah? Enggak sih, saya tuh memang yang membuat saya memutuskan ini pada saat itu memang karena udah udah bertekad bulat, rasanya nggak ada nggak ada pertarungan untuk gimana sih, udah sudah memang bertekad, ikhlas gitu kan ya, mau menutup aurat. Alhamdulillah sih nggak ada hambatan, tidak merasa ada gimana. Mungkin kalau orang lain tuh pada saat pakai jilbab katanya panas atau harudam gitu ya. Gimana, saya sih nggak merasakan itu, nikmat aja Gus, nikmat luar biasa. Maksud saya gini, alhamdulillah. sebelum memutuskan, Teh, misalnya kenapa kok nggak 2015, kenapa nggak setahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya, apa yang menghalangi untuk bisa melakukan lebih cepat, lebih awal? Mungkin hidayah ya, pada saat itu tuh memang saya ada baca satu ayat sih sebetulnya Gus, bahwa kalau wanita yang tidak berhijab itu kan dia menanggung berat ya, buat dosa buat orang tuanya. Kebetulan bapak saya kan udah meninggal ya, jadi itu sih sebetulnya saya lebih ke kalau anaknya belum berhijab gitu kan, itu membawa satu tanggung jawab penuh buat orang tua gitu. Saya rasanya nggak mau aja bapak saya menanggung dosa yang berat di dalam siksa kubur gitu. Baik. Ya. Itu sih Nuhun, Teh. Iya. Oke, atur, Teh. Makasih buat Mbak Rika juga Teh Eka. Saya kembali lagi kepada poin yang disampaikan oleh Pak Humaydi tadi. Yang menghalangi seseorang untuk mengambil keputusan melakukan ke arah yang baik, ya, menyelesaikan masalah, yang membuat masalah terkatung-katung itu karena nomor satu adalah kita memberikan kesempatan setan untuk masuk dalam pikiran dan hati kita, dan dia akhirnya mengendalikan dan menguasai pikiran dan hati kita. Itu yang menyebabkan seolah-olah ujian itu seolah-olah berat. Tidak, maaf. Allah itu maha adil, dia pasti kasih orang ujian sesuai dengan kadar keimanan. Tidak mungkin melebihi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah 286. Itu jelas sekali mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan itu memberikan beban melebihi dari batas kemampuan seseorang. Tapi saya seolah-olah kok kayaknya ujian saya terlalu berat dibandingkan yang lain. Oh tidak, maaf, bukan terlalu berat. Anda sudah memberikan kesempatan setan untuk menguasai pikiran dan hati kita. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah yang diajarkan oleh Nabi adalah perbanyak ucapkan kalimatul isti'adzah. Apa kalimatul isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau perlu maaf agak sedikit meludah ke sebelah kiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah itu aja. Kalau masih belum mantap juga, janji Allah setiap penyakit pasti ada penyembuhnya. Penyembuh yang terbaik untuk penyakit batin adalah Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Ya. Kita jadikan Quran itu sebagai satu pengusir tadi. Masih kurang juga, perbanyak doa dan zikir. Setiap pagi dan petang, ada zikir al-ma'surat yang kita bisa baca setiap pagi dan petang. Itu pun menjadi satu benteng supaya ruang gerak setan itu dipersempit dan diperlemah. Itu poin pertama. Yang kedua adalah, yang menyebabkan masalah itu menjadi besar adalah kita suuzon kepada Allah. Kita bersangka buruk kepada Allah. Ya Allah, kenapa mesti saya yang dipilih mendapatkan musibah ini? Kenapa bukan tetangga saya? Makhlukmu banyak, kenapa aku yang dipilih? Ketika kita dipilih, artinya Allah itu sedang perhatian sama Anda. Maaf, misalnya, Mas Leli jadi guru, ada murid yang bandel. Kalau ada murid yang bandel, bukti bahwa Mas Leli itu sebagai guru sayang sama dia, apa yang dilakukan Mas Leli? Tegur, Bos. Tegur. Kalau perlu dihukum ya. Ya. Tapi kalau sudah tidak punya lagi perhatian, terserah, sakarapmu kalau bahasa Jawa. Sakarap koe, ya. Silakan mau buat apa, mau nggak masuk sebulan, mau bolos silakan. Berarti sudah tidak ada perhatian. Jadi kalau Allah masih memberikan satu masalah buat kita, itu satu pertanda bahwa Tuhan masih punya perhatian sama kita. Dia masih memberi kesempatan pada kita untuk memperbaiki diri, dikasih masalah ini, sehingga dia bangkit lagi, dan dia jadi ingat kepada Allah. Itu yang kedua. Su'uzon kepada Allah. Yang ketiga adalah kita punya penyakit wahan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu ada satu doa yang diajarkan Nabi.
Ya Allah, aku berlindung padamu dari penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu? Orang yang cinta dunia, takut mati. Kalau orang sudah cinta terlalu kuat terhadap dunia, biasanya orang ini susah menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, orang yang takut mati. Saya ambil contoh kembali ke contohnya Pak Muhaidi dari pengalaman Pak Humaydi dari Padang. Ini luar biasa, langsung konkret. Ketika, maaf, saya terpaksa harus menyebutkan karena beliau tadi sudah cerita. Ketika istri beliau, dan cara beliau memutuskan sudah tepat sekali. Ketika istri beliau tidak menerima kondisi perubahan ekonomi yang drop akibat utang tadi, akhirnya yang biasa punya mobil mewah, yang biasa punya rumah megah, hilang semuanya karena harus bayar hutang. Pak Humaydi mengambil jalan yang tepat. Buat saya hutang berapapun tidak masalah. Yang penting apakah kamu sabar hidup bersamaku mulai dari nol. Kalau tidak, lebih baik saya akan kembalikan kamu kepada orang tuamu. Ini jawaban yang tepat sekali. Kenapa? Itu tadi saya bilang. Ya. Kalau kita sendiri tidak punya satu keteguhan jiwa ya dengan pasangan hidup ini, maka yang terjadi akan lebih parah lagi dari apa yang kita pernah bayangkan. Jadi jangan pernah merasa hami itu apa? Jatuh mental. Jangan jatuh mental. Ajak pasangan hidup kita berjiwa besar, ya berpikir lebih jernih. Jadi sudah contoh yang sangat konkret yang disampaikan oleh Pak Humaydi tadi, tepat sekali. Ya, yang membuat berat kita bukan pada jumlah yang kita hutang tadi, bukan masalahnya tadi, tetapi apakah kita bisa berjiwa besar dan juga bisa berpikir jernih. Begitu tanggapan saya terhadap Pak Humaydi. Mungkin ada yang lain, Mas Radhi, kita bisa persilakan. Jadi sepertinya Bu Rika sudah silakan Bu Rika. Ya. Oh ya Mbak, baik silakan. Oh ya, terima kasih Gus, Pak Leli. Alhamdulillah nih saya dapat ilmu berkahnya. Terus terang ini yang disampaikan Gus itu, saya kan sebagai seorang terapis, di sini ada teman saya dari Bandung, Bu Lina juga seorang terapis, praktisi juga, ikut gabung, alhamdulillah, ada di Bandung. Nah, itu Gus, yang saya menghadapi klien-klien atau pasien saya, itu di poin 2. Mereka tuh rata-rata sakit, ada yang kanker, stroke, ada pembekakan, virus, itu semua dari menyikapi masalah ujian. Itu makanya yang dibahas ini saya sharing aja ini itu menjadikan selain kesehatan kita juga itu kalau kita menyikapi ujian itu dengan tidak ikhlas atau sabar atau ini sih rasa syukurnya. Saya selalu bilang ke klien saya bahwa Allah itu memberikan semua ujian itu karena sayang sama kita, yaitu yang kita beriman yang seperti Gus sampaikan itu kalau nggak ada ujian. Nah, saya hanya menitipkan bahwa semua yang kita tanggung itu berhubungan juga dengan kesehatan. Kalau kita tidak menyikapinya dengan positif. Jadi sesuatunya kita harus berpikir positif, bersyukur, bersabar, dan ikhlas. Itu aja saya sampaikan Pak Gus Reja, karena ini yang dihadapi oleh klien-klien saya. Alhamdulillah saya banyak belajar dari klien. Ya, itu aja mungkin sharing saya. Di sini ada Bu Lina nih barangkali menambahkan. Silakan Bu Lina, mungkin Bu Lina praktisi boleh dibuka Mas Leli. Bu Lina silakan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam ya Bu Lina. Di Bandung ya Bu Lina? Ya, iya. Alhamdulillah nih di invite sama Bu Rika, alhamdulillah bisa gabung dengan Gus. Iya, iya. Saya ada domisili di Bandung ya, Bu Lina? Saya di Bandung. Oh ya, orang Bandung. Mangga. Saya ada pengalaman ini nih, Gus. Pengalaman waktu tahun berapa ya? 2006. Awalnya saya nggak apa-apa pengalaman pribadi, Gus. Silakan. Tahun 2006 tuh harusnya 2005 saya harusnya sudah bisa berangkat haji karena yang daftar itu di bank, daftar tuh sendiri, tapi qadarullah akhirnya saya hamil, tapi anak saya tuh dari lahir sampai meninggal usia 2 bulan itu dinicu karena sakit dengan biaya yang sangat besar. Tapi alhamdulillah ketika kita ikhlaskan anak kita yang tadinya saya daftar haji itu sendiri, alhamdulillah bisa berangkat dengan suami dengan biaya yang nggak tahu dari mana tiba-tiba kita bisa berangkat. Yang harusnya itu anak 2 bulan itu di rumah sakit itu habis hitungan tuh 52 juta karena sehari itu 1 juta.
Suami itu harusnya, kata orang-orang bilang, kenapa anak masih bayi, kenapa nggak dicabut aja, gitu. Karena kalau nunggu kayaknya itu nggak akan sembuh, ada kebocoran di jantungnya yang sangat parah gitu. Yeah. Kami bilang, walaupun rumah harus habis, tidak apa-apa. Itu karena titipan Allah. Tapi akhirnya kita bisa berangkat haji berdua, Gus. Dan setelah pulang dari haji itu, Masya Allah, rezeki dari Allah itu, rumah tidak terjual, saya punya mobil juga, dan nggak tahu itu rezeki itu dari mana, Gus. Itu pengalaman saya, Gus. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Lina, Teh Lina mendapatkan satu ya rizki yang min haitsu la yahtasib. Ya. Rizki min haitsu la yahtasib, jadi rizki datang yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Sharing pengalaman yang sangat luar biasa. Atur nuhun, Teh Lina, yang sudah berbagi. Kalau kita semua serahkan kepada Allah, ya kita anggap itu semua adalah bagian dari titipan Allah, kita relakan dikembalikan kepada yang pemilik aslinya, Allah pasti ganti. Dia sedang ngetes, Teh Lina, ini hambaku nih merasa punyanya atau tidak, merasa punya dia atau punyaku, ya dites sama Allah. Oh, diserahkan kepadaku, ya udah aku balas dengan yang lebih besar dari apa yang dia pernah bayangkan. Ini luar biasa ya. Jadi insya Allah ini satu pelajaran yang berharga dan real konkret yang dialami oleh Teh Lina, bisa jadi pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan ini jadi satu inspirasi buat kita semua. Sekaligus, Mas Leli, ini kita akan tutup. Saya akan simpulkan apa yang sudah kita bicarakan soal eliminasi, ya, supaya mudah diingat oleh teman-teman. Ingat 5I. 5I, ya. Pokoknya ini resep, ya. Tolong dicoba, ya. Percayalah, sebesar apapun masalah, hutang mau sampai 10 miliar, ya. Pernikahan yang sudah di ujung tanduk yang akan menimbulkan perceraian, kemudian juga karir yang mentok, atau mungkin bisnis yang sudah mulai bangkrut, bisa recovery lagi. Amalkan 5 hal ini, atau paling tidak 1 dari 5I ini kita praktekkan secara fokus dan konsentrasi. Insya Allah, bukan bos yang jamin ya, jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor 1. Yang pertama adalah istighfar. Yang menjadi penghambat kita di dalam mendapatkan satu barokah Allah, rizki itu adalah kita tertutup, ya, ditutupi, dibentengi oleh dosa-dosa. Begitu istighfar kayak dibersihkan. Tahu wiper nggak? Wiper. Mobil itu ada wiper yang suka, kalau kita hujan itu dia bisa membersihkan kaca depan kita. Itu wiper. Istighfar kayak wiper. Bagaimana rezeki kita bisa terbuka dengan begitu terang dan jelas kalau kotor? Bukannya nggak mau masuk, rezeki itu mau masuk, tapi dia nggak mau masuk, ini kotor. Jadi mohon kotornya ini dibersihkan dulu, sehingga nanti rezeki itu masuk. Ya. Rezeki yang berkah tidak akan bersahabat dengan kemaksiatan. Berkah ya, bukan rupiah. Kalau rupiah bisa banyak teori-teori di barat yang bisa ngajarkan kita. Teorinya Robert Kiyosaki, teorinya Peter Drucker, ya, itu bisa ngajarin. Ya. Tetapi yang saya maksud adalah, kalau mau rezeki kita yang barokah, ya, yang tadi diceritakan oleh Teh Lina, itu rezeki barokah. Dari mana duitnya? Orang yang kemarin aja masalah bayi yang pakai nicu aja biayanya cukup mahal, gimana saya bisa berangkatin berdua sama suami? Tapi itulah rahasia. Berarti Teh Lina mendapatkan rezeki yang barokah. Kenapa? Istighfar. Dengan istighfar bersih, masuk rezeki yang barokah. Nomor 1 I. I yang kedua adalah isti'adah. Isti'adah. Ya. Setan tidak suka kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Dia akan selalu menghalang-halangi kita, ya, membentengi kita dengan Allah, menghijab antara diri kita dengan Allah ketika kita tidak melakukan isti'adah. Perbanyak ucapan a'udzubillahi minasyaitonir. Begitu ada gangguan langsung spontan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas. Yang ketiga adalah ikhlas. Yang disebut ikhlas itu bukan ucapan ya. Yang disebut ikhlas itu adalah memurnikan segala sesuatunya. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Aku hanya mencari ridhomu ya Allah. Apa yang kau anggap ridho buat diri. Kau ridho pada apa yang terjadi pada hari ini. Aku pun ridho. Kalau engkau lebih ridho, kalau aku dalam kondisi yang seperti ini, kondisi harta kau seperti ini, aku akan jalankan. Aku siap menjalankan. Ya. Ibaratnya beliau adalah, Allah itu adalah majikan kita, kita adalah pesuruhnya. Ya udah ikut aja apa yang disuruh majikan. Kita ikut aja. Itu yang terbaik. Ya. Kalau bahasanya Pak Humaid ini, follow the leader. Ya. Ikutin leader. Kalau leader itu udah ngajak yang baik, ya dia kita percaya, ikutin. Insya Allah tidak akan menjerumuskan kita. Oke, yang ketiga adalah ikhlas. Yang keempat adalah istiqomah.
istiqomah. Ya. Nggak cukup hanya kita mengamalkan hari ini saja, besok pun terus, minggu depan, bulan depan, tahun depan, terus bertahun-tahun sehingga menjadi sebuah karakter dalam diri kita. Istiqomah. Dan terakhir adalah inabah. Inabah yaitu kembali kepada Allah, bertaubat. Insya Allah pada saat hamba itu kembali kepada Allah, maka Allah menerima dengan tangan terbuka, menerima dengan senang hati, dan akan Allah berikan sebagai konsekuensinya adalah dikucurkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman, kita baru membahas 2, ya, masih panjang perjalanan kita dalam Majelis Wakaf Semesta ini. Islam is my home, ya, masih ada beberapa 15 atau 16 kali pertemuan untuk membahas baru sekio, baru 2 huruf S dan E. Pekan depan kita membahas huruf C. Apa itu C? Nanti kita akan bahas secara lebih mendalam. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan buat teman-teman semua, mohon, karena ini namanya Majelis Wakaf Semesta, jadi saya berharap teman-teman jangan lupa cara bijak untuk hidup tenang dan wafat tenang adalah berwakaf. Hidup tenang sebuah orang bisa, tapi tidak menjamin orang yang hidupnya tenang, wafatnya pun tenang. Tadi sudah disinggung oleh Pak Humaydi, wafat yang tenang adalah 1, terbebas dari siksa kubur. Kita bisa menjawab semua pertanyaan malaikat munkar dan nakir dengan fasih. Yang kedua, kita merasa nyaman di kubur karena ditemani dengan sedekah jariyah, amal soleh. Oke. Yang ketiga adalah kita sudah ditampakkan alamat kita nanti adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata hadis yang mengatakan idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin, jika anak Adam itu meninggal dunia akan terputus semua amalan kecuali 3. 1, doanya anak soleh. 2, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sedekah jariyah. Teman-teman, saya sudah bahas berkali-kali. Anak yang soleh tidak jaminan. Kenapa saya katakan demikian? Apa yang terjadi ketika anak kita meninggal lebih dulu dibandingkan kita? Siapa yang mendoakan? Pak Humaydi. Semua anak-anak meninggal lebih dulu. Pak Humaydi masih hidup. Tidak ada jaminan. Anak lebih lambat meninggalnya dibanding orang tuanya. Tidak ada jaminan. Kalau anak kita meninggal semua, terus siapa yang mendoakan kita? Maka tidak masuk hadis ini. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ustadz, kita dosen, ya, kita public speaker, kita punya kesempatan untuk menyampaikan ini pada orang untuk ilmu yang bermanfaat. Tapi kita yang biasa-biasa saja susah. Tinggal 1 peluang Bapak dan Ibu sekalian, sedekah jariyah. Para ulama ahli hadis mengatakan sedekah jariyah itu sama dengan wakaf. Tidak bisa diartikan sedekah jariyah kecuali wakaf. Jadi saya mohon mengingatkan Bapak Ibu sekalian, jangan lupa sebelum kita meninggal dunia sudah meniatkan, mengikrarkan, ya Allah, saya berjanji, saya akan wakafkan sepertiga dari aset saya untuk kepentingan maslahat umat. Jadikan itu sebagai pahala mengalir yang tidak pernah mengenal batas. Ketika saya meninggal dunia, akan dibagi dari sebagian harta itu menjadi sedekah jariyah, yaitu wakaf. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih dalam bagaimana cara mekanisme wakaf, apakah wakaf itu harus dengan aset? Tidak. Wakaf yang paling dibutuhkan hari ini adalah wakaf tunai. Jangan sampai nanti surat Al-Munafikun memberikan satu peringatan buat kita. Surat Al-Munafikun menyebutkan ada orang yang sudah meninggal minta dihidupkan Allah lagi. Ini orang sudah meninggal, minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia hanya beberapa saat. Ngapain? Untuk mensedekahkan semua hartanya, baru aku dibuat mati lagi, aku lebih rela. Jangan sampai itu terjadi. Kalau sudah mati tidak bisa balik lagi. Mumpung kita masih hidup, Bapak dan Ibu sekalian, sisihkan dari harta ini, toh bukan punya kita, yang ada di dompet Anda, yang ada di rekening Anda itu bukan punya Anda. Yuk kita sisihkan, paling tidak ya. Kalau bisa sepertiga itu luar biasa. Sepertiga itu kita sisihkan buat wakaf. Pada saat nanti meninggal dunia, insya Allah akan menjadi pahala amal jariyah, tidak akan pernah putus. Ya, wakaf tunai ya, bukan wakaf aset. Kalau aset sudah terlalu banyak. Teman-teman yang ada di lembaga wakaf itu kelimpungan karena menerima wakaf aset. Tapi tidak ada wakaf tunai, sehingga masjidnya belum terbangun, madrasahnya belum terbangun, panti jomponya belum terbangun. Ya dibutuhkan umat sekarang wakaf tunai. Gimana caranya? Saya ingin berwakaf, Gus 1 miliar, tapi saya nggak punya dana cash 1 miliar. Ada caranya, ada cara cerdas kita untuk berwakaf. Ya. Silakan nanti bisa japri ke Gus, atau nanti bisa japri kepada teman-teman yang sudah mengetahui lebih lanjut, silakan ditindaklanjuti. Insya Allah kita semua sudah siap menjadi pejuang wakaf. Gus sendiri, insya Allah mulai tahun ini sudah meniatkan diri, mengazamkan diri sebagai Duta Wakaf Nasional, pejuang wakaf yang bisa membangkitkan perekonomian umat Islam di Indonesia, menjadi mesin ya, mesin ekonomi umat. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman. Mudah-mudahan besok bisa mengajak teman yang lain untuk bergabung bersama ya. Terima kasih Mas Lali. Terima kasih Pak Leli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Majelisnya sudah selesai. Jazakallah Gus. Iya, sama-sama. Jadi tambah ilmu dan kita beramal dengan lebih baik lagi. Baik, Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan di Jumat minggu depan kita bisa hadir di majelis taklim ini lagi. Terima kasih Pak Humaydi, Mbak Bu Rika, Mbak Ida, Bu Agustina, Bu Asniar, Pak Azwar, Bu Betty, Bu Padani, Bu Eka, Bu Eri, Mas Eri, kemudian Bu Beni, Bu Main, Bu Ani. Ini pendatang bahasa. Bunda Fitri, terima kasih Bunda Fitri Al-Hakim sudah gabung juga, alhamdulillah. Nanti bisa ngajak yang lain. Bu Titi. Mas Suharsono dari Medan juga terima kasih Pak Suharsono, kawan saya baik.